Om Swastiastu. Selamat pagi pendengar Ananta Praja Suara dan pemirsa di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami. Saya email announcer Anda kembali hadir di kesempatan yang istimewa di siang ini, lembaran 7 Juli 2022 di acara Talkshow Jembrana Membangun. Ya, kami informasikan kembali untuk Anda pendengar di mana dalam acara ini kami hadirkan narasumber-narasumber dari pemerintah Kabupaten Jembrana dan sekitarnya untuk juga menghadirkan informasi-informasi dari pemerintah Kabupaten Jembrana dan jajaran tentang kebijakan-kebijakan dan kegiatan dari Bapak Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana. Di kesempatan yang istimewa ini sudah hadir narasumber yang akan memberikan informasi sebagai sumber edukasi untuk Anda semua, yaitu dari tim penggerak PKK Kabupaten Jembrana. Kita akan membahas tentang pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana dan Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana. Pendengar, perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital ini menyebabkan nilai-nilai yang dilahirkan baik positif ataupun negatif ikut juga mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga dalam hal ini peran orang tua dalam mendidik anaknya pun mengalami perubahan dan perbedaan di era digital saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya seperti di tahun 80 dan 90-an. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Tentunya menjadi tugas kita semua dan tanggung jawab kita untuk memberikan pola asuh yang baik dan benar terhadap anak, tentunya demi terwujudnya anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Terkait hal tersebut, hari ini sudah hadir sekali lagi di studio Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana, yaitu Nyonya Chandrawati Tambe, untuk menyampaikan tentang pola asuh anak dan remaja di era digital. Bersama beliau juga sekali lagi kami informasikan hadir mendampingi Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana, Ibu Putu Kurniasi, SKM. Terima kasih sudah berkenan hadir Ibu Chandrawati Tambe selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana. Om Swastiastu Ibu, salam sehat, salam bahagia. Om Swastiastu, selamat pagi, salam bahagia untuk Mbak Imel dan pendengar Radio Ananta Praja Suara dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Mbak Imel? Asungkara, sehat Ibu, terima kasih. Harapan yang sama pula, semoga Ibu dan keluarga juga sehat dan berbahagia selalu dan selalu dalam lindungannya. Asungkara, Ibu dan keluarga sehat juga. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana, Ibu Putu Kurniasi, SKM. Om Swastiastu Ibu Putu, salam sehat, salam bahagia. Om Swastiastu Mbak Imel. Terima kasih Mbak Imel dan pecinta Radio Ananta Praja Suara dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Ya baik, terima kasih sudah hadir ke studio pagi hari ini ya untuk memberikan informasi terkait pola asuh anak dan remaja di era digital. Ya, kita langsung ya Bu ya berbincang-bincang. Saya sering sekali melihat di media sosial dan dari sini juga didapatkan informasi bahwa tim penggerak PKK sangat aktif terjun langsung ke lapangan, berbaur dengan masyarakat, baik dengan kegiatan aksi sosialnya maupun program-program lainnya. Kemudian apakah PAREDI ini menjadi salah satu konsen juga dari program tim penggerak PKK? Nah, Ibu bisa menjelaskan mungkin dalam kesempatan ini? Baik, terima kasih Mbak Imel. Berdasarkan hasil Rakernas ke-9 tahun 2021, salah satu program unggulan tim penggerak PKK adalah PAREDI. Kalau dulu namanya PAR, Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Kasih Sayang. Sekarang itu namanya PAREDI, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. Karena kita tahu ya Mbak Imel, saat ini memasuki era digital, lebih-lebih dewasa, pandemi semua kegiatan dilaksanakan secara online. Anak-anak belajar online, kita tim penggerak PKK
sering melaksanakan webinar, Zoom meeting, semua kegiatan memanfaatkan teknologi sehingga tim penggerak PKK sangat berkepentingan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Pola asuh di zaman dulu berbeda dengan pola asuh di zaman digital. Kalau zaman dahulu tidak ada HP, tidak ada orang bermain gadget, tidak ada tektokan. Tapi di era digital ini orang tua harus ikut melek teknologi sehingga orang tua harus mampu memberikan pola asuh yang tepat sehingga bisa membentengi anak-anak dari efek negatif media sosial. Iya, jadi sebagai orang tua tuh harus melek teknologi ya Bu ya. Jadi nggak bisa tuh zaman dulu disamakan dengan zaman sekarang gitu ya. Benar. Iya, baik, terima kasih Bu. Iya, Ibu Putu, berbicara tentang pola asuh nih. Pola asuh seperti apa sih konsepnya dan tujuan dari pola asuh tersebut yang baik dan benar tentunya sebagai orang tua untuk anak itu sendiri? Baik Pak Imel, untuk konsep pengasuhan bisa saya sampaikan merupakan tentunya proses mendidik, mengajarkan karakter dan tentunya kontrol diri anak dan remaja sehingga terbentuk tingkah laku yang kita inginkan. Jadi tentunya di dalam pengasuhan tersebut ada 3 konsep yang perlu kita ketahui. Tentunya yang pertama bisa saya sampaikan di sini bahwa pengasuhan, konsep yang pertama adalah pengasuhan yang baik. Tentunya di dalam pengasuhan yang baik itu membentuk karakter anak yang nantinya dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Terus bisa saya sampaikan juga untuk konsep yang kedua, tentunya pengasuhan itu harus dengan kasih sayang. Dan tentunya anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya. Mendapat kasih sayang ya Bu ya. Iya, oke. Terus untuk yang ketiga, tentunya ada pengasuhan yang berkualitas. Nah, di sini tentunya peran orang tua akan memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan memperhatikan tumbuh kembangnya, terus kesehatannya, asupan gizinya, dan tentunya ajaran agama yang tidak kalah penting Mbak Imel. Sehingga anak tersebut akan menjadi tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan punya akhlak yang tinggi. Demikian Mbak Imel untuk konsep pengasuhan. Terus tentu ada tujuan pengasuhan. Jadi ada konsepnya, nah pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya sendiri Ibu Putu. Baik Mbak Imel, untuk tujuan bisa saya sampaikan di sini. Mungkin ini tentunya mengasuh, merawat, dan mendidik anak dapat membentuk anak itu menjalankan perannya, sehingga nantinya anak tersebut bisa menjadi hamba Tuhan yang bertakwa dan rajin beribadah agama. Terus yang kedua, tentunya nanti anak-anak kita bisa menjadi seorang istri, seorang suami, seorang calon ayah dan ibu yang baik. Terus bisa menjadi seorang profesional di bidangnya, dan tentunya dengan memiliki jiwa yang kewirausahaan yang tinggi. Demikian bisa mandiri. Terus tentunya juga bisa menjadi pendidik di dalam suatu keluarga, keluarga inti, dan tentunya pengayom, dan tak kalah penting juga sangat berperan aktif dan menjadi bermanfaat di lingkungannya. Demikian Mbak Imel yang bisa saya sampaikan. Konsepnya sudah ada, pengasuhan yang baik, pengasuhan penuh kasih sayang, kemudian yang berkualitas juga. Jadi tujuannya nantinya seperti yang kita harapkan nantinya ya Bu ya. Ibu-ibu, anak-anak ini maksud saya bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Harapan ya. bersama. Iya. Iya, kita ke Nyonya Cendrawati Tambo. Ibu, apabila konsep pengasuhan orang tua salah atau kurang benar gitu ya, maka salah satu akibat yang ditimbulkan adalah anak-anak mengalami kecanduan gadget sehingga mereka cenderung asik dengan dunianya sendiri.
kemudian lebih egois ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Bahkan ada orang tua juga yang seperti ini tingkah lakunya gitu ya. Nah, bagaimana sih tips dan trik mencegah agar keluarga kita, terutama anak nih dan keluarga sekeliling ya, sekitar kita, agar tidak kecanduan gadget? Ini Ibu, silahkan. Silahkan. Baik Mbak Imel dan pendengar Radio Ananta Praja Suara dimanapun berada, ada beberapa tips dan trik agar anak-anak dan kita tidak kecanduan gadget. Antara lain, 1. Menanamkan nilai-nilai agama dan etika sejak dini pada anak untuk membentengi anak-anak dari pengaruh buruk media sosial. Kita sebagai orang tua tentu tidak bisa 100% mengawasi anak, namun jika anak kita sudah dibekali nilai-nilai agama yang kokoh, tentu mereka akan bisa memilih dan memilah konten-konten yang mereka temukan di media sosial. Nah, yang kedua, komunikasi. Jalinan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan keluarga. Orang tua harus mampu menempatkan diri saat sebagai sahabat dan saat sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Yang ketiga, aturan keluarga. Aturan penggunaan gadget sangat penting diterapkan dalam keluarga, sehingga ada saat di mana ada waktu bercengkerama dengan keluarga tanpa gadget. Dan orang tua harus mampu menjadi contoh dan memberi contoh. Jangan sampai orang tua melanggar. Ada lagi satu yang keempat, ya, mengajak anggota keluarga beraktivitas fisik. Selain program Paredi, ada juga program unggulan yang lain dari tim penggerak PKK adalah Aku Hatinya PKK, yang artinya amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Dengan mengajak anggota keluarga berkebun, memanfaatkan pekarangan, dengan menanam sayuran, buah-buahan, bunga, sehingga halaman menjadi asri. Anak-anak bisa belajar tentang tanaman sekaligus beraktivitas fisik. Dan ini juga dapat menghemat pengeluaran keluarga. Ya, itu beberapa tips dan trik Mbak Imel agar kita sendiri dan anak-anak tidak kecanduan gadget. Iya, ini kalau boleh ditarik kesimpulan dari 4 tadi ya Bu ya, 4 tipsnya. Sebenarnya yang paling penting adalah memberikan contoh gitu ya. Jangan sampai orang tua atau ibu memberikan aturan gitu, misalnya dalam waktu tertentu boleh memakai gadget, mana yang enggak, tapi tidak memberikan contoh ya. Jadi mungkin anak akan dalam hal ini ya tidak akan menuruti apa yang disampaikan oleh orang tua. Seperti itu ya Ibu ya? Iya, betul. Iya, baik, terima kasih. Ibu Putu mungkin ada yang ingin ditambahkan juga sebagai Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jemberana. Silakan Ibu. Baik Mbak Imel, untuk kami Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jemberana selalu melaksanakan sosialisasi ke kelompok bina keluarga balita yang biasa disebut dengan BKB. Tentunya BKB itu selalu bersinergi dengan Posyandu, dan itu pelaksanaannya setiap bulan sekali di masing-masing banjar, masing-masing desa di seluruh Kabupaten Jemberana. Jadi kita masuk ke dalam kegiatan tersebut. Jadi kita bisa melihat aktivitas anak-anak, terus orang tuanya kita berikan sosialisasi mengenai Pak Aredi ini. Jadi itu yang kita laksanakan untuk ke desa-desa. Untuk selanjutnya kita juga melaksanakan sosialisasi tentunya ke organisasi tim penggerak PKK yang ada di desa, yang ada di kecamatan. Jadi kita melaksanakan kegiatan seperti itu. Terus tak kalah penting juga karena ini menyangkut anak dan remaja, jadi kita juga berkunjung ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan sosialisasi. Jadi anak-anak yang kita berikan edukasi
akan paham langsung bersentuh atau bertatap muka dengan kita. Iya. Mengerti apa Paham yang ya? apa yang kita sampaikan. Langsung Demikian ke Mbak Emel. sasaran gitu ya. Langsung ke sasaran. Jadi orang tuanya kita juga edukasi, anak-anaknya juga. Demikian Mbak Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir. Tapi sebelumnya di closing statement kita pagi menjelang siang hari ini, ada mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat Jembrana terkait tema pola asuh anak dan remaja di era digital atau Pak Redi di kesempatan yang istimewa ini, Ibu silahkan. Baik, Mbak Imel, untuk masyarakat Jembrana yang Titiang cintai, peran orang tua dalam menerapkan pola asuh yang baik dan benar dan bisa beradaptasi sesuai dengan zamannya, tidak lagi menerapkan pengasuhan pola lama seperti otoriter, primitif, dan lebih mengedepankan demokratis dan penuh kasih sayang. Mari kita membentengi anak-anak kita dengan nilai-nilai agama dan etika di segala lini, sehingga anak-anak kita mampu menggunakan teknologi dengan baik dan bijak, serta terhindar dari konten-konten negatif yang dapat merusak moral generasi bangsa dengan menerapkan pola asuh anak yang demokratis, astungkaro, terwujud generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dan sesuai dengan visi misi Bapak Bupati Jembrana mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia berdasarkan Trihite Karana. Terima kasih Mbak Imel. Iya, baik, terima kasih Ibu. Kemudian untuk Ibu Putu mungkin ada yang ditambahkan? Baik Mbak Imel, untuk saya kepada masyarakat Jembrana selaku Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana, terutama kepada yang menjadi orang tua tentunya ini Mbak Imel ya. Mari kita didik putra-putri kita tentunya dengan rasa kasih sayang Mbak Imel. Menjalin komunikasi yang baik dengan anak sehingga bisa terjadi atau ada kenyamanan di dalam keluarga tersebut. Orang tua harus bisa menempatkan diri, ya sebagai apakah sebagai orang tua, di mana sebagai sahabat, sehingga anak tentunya kembali lagi merasa nyaman, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya, bisa menjadi teman curhat, sedikit mungkin melakukan diskriminasi terhadap anak dan seolah-olah anak tersebut kita diskriminasi antara anak satu dan anak lainnya, sehingga kita perlakukan jangan pilih kasih. Ini juga berlaku buat yang punya anak lebih dari satu. Iya, Saya betul. Ya, Betul. Oke, baik. Jadi walaupun mungkin kita memang tidak bisa mengukur kadar kasih sayang ya terhadap satu dan yang lainnya pasti berbeda gitu. Tapi jangan sampai mungkin itu berpengaruh terhadap cara pola asuh kita terhadap antara anak satu, dua atau yang lainnya. Seperti itu ya, Bu. Iya, betul Mbak Imel. Iya, baik. Ini ilmu baru ini. Ya, terima kasih Bu Putu. Terima kasih Mbak Imel. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Nyonya Chandrawati Watambe sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana sudah hadir. Kemudian terima kasih juga buat Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana, Ibu Putu Kurniasi SKM. Terima kasih juga sudah hadir. Dan pendengar, itu dia bincang singkat kita di kesempatan siang hari ini di lembaran 7 Juli 2022 tentang pola asuh anak dan remaja di era digital. Sekali lagi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana dan Ketua Tim Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana. Saya Imel mengucapkan terima kasih dan dengan harapan yang kita hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.